Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjani Nafisa Solihah dengan NIM 19210173. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Asrama dan Asmara. Namaku Zana Kirania. Aku bersekolah di Seman 2 Bandung. Sekarang aku sudah kelas 11, yang berarti aku sudah mau 2 tahun bersekolah di sini. Seperti biasa, aku bangun pagi untuk berangkat sekolah. Aku bersiap-siap, sarapan, lalu berangkat sekolah dengan mengendarai motor. Hari ini adalah hari Senin. Ya, jadwalnya upacara bendera seperti sekolah pada umumnya di Indonesia. Aku selalu telat jika hari Senin karena menurutku jam 7 harus sudah ada di sekolah itu terlalu pagi. Setiap Senin aku merasa seperti salah satu pembalap motor GP. Ya, aku mengendarai motor secepat mungkin, berhati-hati tentunya, dan garis finishnya yaitu sekolah. Akhirnya tiba di sekolah. Langsung saja ku parkirkan motorku dan langsung berlari ke kelas. Dan ternyata mereka juga telat. Yap, betul banget. Mereka adalah teman dekatku. Kita setiap hari Senin seperti banci yang dikejar Satpol PP. Begitu sampai kelas, aku menyimpan tas, helm, dan membuka jaket. Lalu aku langsung turun ke lapang sambil merapikan baju. Teriak Riri, "Mak, cepetlah, lelet banget." Aku berlari mengikuti mereka sambil tertawa karena selalu saja begini keadaan hari Senin. Selesai upacara, seperti biasa kita menanyakan tugas satu sama lain. Takutnya ada yang belum kita kerjakan dan ternyata selalu ada. Akhirnya kita mengerjakan tugas bersama di kelas. Seperti biasa, menyontek ke salah satu teman kita. Oh iya, kenalan dulu dengan temanku. Ada Riri, si heboh, ekspresif, pelor alias nempel molor, pinter PKN dan bahasa Inggris. Bella, si pemimpin, dewasa, pintar, khususnya matematika, tempat curhat dan preman. Kaluna, si kalem, santai banget, pintar bahasa Arab. Orang kaya tapi gak pernah pelit, alias baik banget. Turunan bule-bule kampung gitu. Tapi cantik banget, serius deh. Satu lagi yaitu Dira, si pintar melukis, pintar bahasa Inggris, receh, dan dia body goals banget. Tugas yang belum kita kerjakan yaitu PKN. Tentu saja itu sudah tugasnya Riri mengerjakan dan tinggal menyontek saja. Sambil menyontek kami pun sambil berbincang. Setiap hari dan setiap menit, setiap detik selalu ada saja pembicaraan yang baru. Ketika kita sedang asik menyontek sambil berbincang, tiba-tiba Jawajan teman kelas datang ke kumpulan kami. "Zana, teman aku ada yang tertarik sama kamu," kata Jawajan kepadaku. Aku dan teman-teman bingung dan langsung tertawa karena selama ini kita jomblo. Ya, kecuali Bella yang sudah pacaran lama. Riri, Dira, Kaluna, dan aku pernah berpacaran. Hanya saja korban cowok-cowok brengsek dan kita memilih untuk jomblo. Lanjut ke cerita yang tadi. Jojan bilang ke kita, "Gak bercanda woi, beneran aku." Kaluna jawab, "Iya aja, biar cepet, sana dah ganggu banget." Kita tidak menganggap perkataan itu serius dan hanya bercandaan saja. Keesokan harinya, waktu pulang sekolah, aku langsung mandi dan tiduran di kamarku seperti biasa. Pulang sekolah setelah mandi, makan, langsung main HP dong. Aku bermain Instagram dan ternyata ada yang mengikuti akun Instagramku yang sering kita sebut itu follow. Setiap ada orang yang follow akun Instagramku, aku melihat profilnya. Jika kenal atau satu sekolah, aku akan follow back atau mengikuti balik. Aku lihat foto dia, rasanya aku belum pernah melihatnya. Tetapi bersekolah di Seman 2 Bandung juga. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti balik akun tersebut. Hari Rabu pergi sekolah seperti biasa. Waktu menuju kelas dari tempat parkir dari pinggir kananku ada yang berbicara. "Udah di fallback belum nih?" kata Jawajan. "Kaget Jan, apaan dah?" kata aku jawab pembicaraan Jawajan. Aku langsung sadar apa yang dikatakan Jawajan. "Oh, dia yang kamu bicarain kemarin ya? Udah aku follow back. Karena aku pikir teman sekolah juga kan. Ya udah aku follow back." Jauzan tersenyum dan bilang, "Bagus deh, lancar ya." Aku bingung dengan ucapan dia barusan. Sesudah sampai kelas, Dira nanya, "Nak, tugas bahasa Jepang mana?" Langsung aku kasih bukuku ke mereka dan mereka langsung mengerjakan. Atau lebih tepatnya, menyontek dariku. Oh iya, kebetulan bahasa Jepang aku lebih baik dari mereka. Jadi ya, tugas bahasa Jepang adalah tugasku. Mereka tinggal menyontek saja. Di tengah-tengah mereka mengerjakan tugas, aku bilang, "Eh guys,
Teman si Jaujan yang kemarin itu udah follow aku. Mereka semua langsung terhenti menulis dan tatap satu sama lain. Diakhiri dengan tawaan. Kaluna, mana coba lihat akunya, pengen tahu mukanya, kali aja pernah lihat. Bella, paling juga kayak yang sebelum-sebelumnya. Mereka melihat foto profil Instagramnya secara bergantian melalui HP-ku. Bel pulang pun tiba, waktunya pulang, tapi kami memutuskan untuk bermain di rumah Kaluna. Seperti biasa, berbincang, ngemil, nonton, hingga larut malam. Jam 9 malam kita baru pulang. Ketika sampai rumah dan sudah bersiap untuk tidur, aku membuka HP-ku dan bermain Instagram. Ternyata, Davin, temannya Zauzen itu mengirim pesan kepadaku. Bom like, rajin banget, makasih ya. Aku kaget dan bingung karena aku merasa tidak pernah menyukai foto dia di Instagram. Aku memastikannya ketika aku melihat Instagram dia ternyata benar akunku menyukai foto dia hampir semua postingannya. Aku bingung dan langsung berburuk sangka kepada teman-temanku. Woi, siapa yang nge-like foto Davin? Tadi pas lagi lihat di profilnya di HP-ku. Tentu saja, tidak ada yang mengaku. Mereka semua menjawab, bukan aku, dan bukan aku. Menyebalkan bukan? Setelah kejadian itu, dia selalu mengirim pesan melalui Instagram kepadaku. Aku membalasnya, tetapi biasa saja, tidak berlebihan, seperti seorang teman saja. Aku pun belum pernah bertemu atau bahkan melihat dia sekalipun di sekolah. Tak terasa hari Senin telah tiba. Berlari kesiangan itu rutinitas kami di hari Senin. Aku berbaris bersama teman kelasku. Sebelah kananku ada barisan lelaki dari kelas lain. Di barisan depannya ada seorang lelaki yang salah memakai perlengkapan sekolahnya di seragam. Dia salah posisi untuk lokasi dan lambang di sekolahnya. Aku dan Bella menertawakan itu. Setelah upacara selesai, kami kembali ke kelas dan aku membalas chat Davin yang belum aku balas dari semalam. Aku bercerita tentang lelaki yang aku tertawakan di lapang upacara kepada Davin, dan ternyata dia menjawab bahwa itu dia. Aku tertawa, tapi aku akhirnya tahu juga dia yang mana. Aku nyaman chat dengannya, seperti teman yang sudah dekat lama, hanya saja kami belum pernah bertemu. Dia Davin Fauzi, adalah salah satu teman saya di asrama sekolahku. Dia terlihat baik. Setelah aku pernah melihat dia, kami jadi sering bertemu tidak sengaja di sekolah. Kadang di kantin, kadang ketika pelajaran olahraga, kami selalu berpapasan dan tegur sapa. Tetapi kami selalu bertemu waktu yang tidak tepat karena itu belum sempat untuk berbincang secara langsung. Hari Kamis, murid di sekolah dipulangkan karena guru ada rapat dadakan. Ini adalah hal yang disukai murid-murid. Teman-temanku mengajak bermain di rumah Kaluna seperti biasanya. Tapi untuk saat ini aku tidak ikut karena aku harus mengantar kakakku berobat. Aku pun langsung pamit kepada mereka dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengantar kakakku berobat. Ketika aku membuka HP sambil menunggu kakakku diperiksa, Davin mengajakku bertemu melalui chat. Aku tidak langsung mengiyakan, tetapi aku menanyakan dulu kepada ibu dan kakakku apa ada yang harus aku kerjakan lagi setelah pulang dari klinik. Aku langsung bertanya kepada ibu dan kakak, ternyata tidak ada hal yang perlu aku kerjakan lagi. Dan akhirnya aku mengiyakan ajakan Davin. Lalu aku membalas chat Davin. Emang kita mau kemana? Terus kamu jemput aku apa gimana? Kamu kan pasti gak ada kendaraan, aku aja yang jemput. Davin membalas, kalau nggak keberatan kamu jemput aku. Kamu tahu kan kalau anak asrama nggak ada motor. Kalau kemananya kita lihat nanti aja ya. Yang penting kita ketemu aja dulu. Oke deh, aku siap-siap dulu ya. Habis ini aku berangkat, kata Davin. Oke deh, aku tunggu. Akhirnya aku mengendarai motor dengan hati-hati dan begitu sampai, aku langsung mengabari Davin bahwa aku telah sampai. Dia pun menuju tempatku. Akhirnya kami bertemu dan bisa berbincang lama. Kami berhenti di salah satu tempat makan ramen. Kami memesan ramen dan menunggu pesanan datang. Sambil menunggu kami berbincang banyak hal, dari candaan hingga pendidikan, masa depan, setelah lulus SMA, dan lainnya. Davin, akhirnya kita bisa ngobrol langsung lama juga ya.
kata aku. Iya nih, aku kira chat sama Simi-Simi. Setelah bertukar cerita, kami memutuskan untuk pulang karena sudah sore dan jam 5 menandakan Davin pulang. Karena Davin anak asrama, sebelum maghrib dia harus sudah ada di asrama. Jika setelah maghrib baru pulang di asrama, Davin akan kena hukuman. Aku mengantar Davin, setelah itu aku langsung pulang. Hari Jumat adalah jadwal olahragaku. Setelah olahraga, aku menuju kantin dan langsung balik ke kelasku untuk makan makanan yang sudah kubeli dari kantin barusan. Tak lama kemudian, Jauzan datang kepadaku memberi susu stroberi kepadaku. Nih, dari Davin, katanya obat lelah habis olahraga. Temanku memberikan ekspresi aneh atas apa yang Davin lakukan padaku, tapi aku menganggapnya biasa saja. Kaluna, kayaknya udah mulai agak aneh nih. Riri, sepemikiran kita. Bella, jangan dulu baper nak, baru gini doang, ya kali baper. Dira, tapi ya gak apa-apa kalau baper juga sih menurut aku, lagian muka Davin lumayan juga. Aku menjawab, idih apaan dah, gini doang masa baper, dah lah makan lagi aja. Bella, BTW lanjut gak chatnya sampai sekarang nak? Aku menjawab pertanyaan Bella, masih Bel, asik juga dia jadi temen chat. Riri, awas lo, asik jadi nyaman jadi cie. Kaluna, gak kebayang parah sih kalau Zana sama Davin pacaran. Dira, jalani aja dulu nak. Waktunya pulang sekolah, aku jalan menuju parkiran. Ternyata ada Davin duduk di motorku. Teman-temanku langsung pergi pulang dan mengejekku karena ada Davin di sana. Ngapain kamu di sini? Davin, mumpung belum jam 5 nih, mau jalan gak? Bentaran doang. Aku, ayo aja sih kalau kamu gak apa-apa untuk jalan sebentar. Nih kunci motornya, sambil aku kasihkan kunci motorku. Davin, let's go. Di perjalanan, mau kemana? Kayaknya udah mau hujan nih, semoga aja gak hujan ya. Davin menjawab, gak apa-apa hujan. Emang kenapa kalau hujan? Seru tahu hujan-hujanan sambil bawa motor, apalagi boncengan cewek, biar kayak orang pacaran gitu. Aku gak seneng lah. Aku kan harus pulang, habis nganterin kamu dengan keadaan basah gitu. Dingin dong. Kamu beneran gak apa-apa keluar gini? Davin jawab, tungguin aku jemput kamu pakai mobil ya. Enggak. Kita nanti pulang bareng, mumpung belum jam 5. Santai aja. Kok pulang bareng? Gak ngerti aku. Davin, udah gak usah ngerti. Aku aja yang ngerti. Udah nyampe, yuk. Kamu sering ke teman ini? Davin jawab, iya aku sering kesini, apalagi kalau udah mumet sama tugas sekolah. Aku kesini deh. Aku beli minum dulu ya, kamu tunggu sini. Aku, seger banget udara di sini ya, memang cocok banget sih buat diri tenang. Gak usah, biar aku aja, sekalian aku pengen jajan juga. Tungguin ya. Davin, lah, jadinya sama kamu. Oke deh, aku tunggu di sini. Hati-hati ya. Aku membeli 2 permen milk kita kesukaanku dan 2 minuman berasa. Nih, aku memberi minuman 1 permen yang tadi aku beli. Milk kita, kata Davin. Iya, itu kesukaanku, aku menjawabnya. Kamu suka milk kita? Nanti aku belikan deh sebanyak mungkin, mau nggak? Oke, aku tunggu. Tak terasa jam 5 sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku mengajak Davin untuk pulang. Akhirnya kami pulang. Dan di tengah perjalanan ternyata hujan deras. Kami berteduh di pinggir jalan. Aku khawatir apa yang akan terjadi jika Davin pulang telat. Jam 6:30 malam, hujan sudah mulai reda. Wajah Davin yang sangat tenang, sedangkan aku khawatir. Karena Davin bisa saja dihukum oleh guru asrama. Tiba di sekolah, Davin berpamitan denganku. Kabarin ya kalau udah nyampe rumah, hati-hati, kata Davin. Lah, kok ngabarin? Kamu kan gak akan pegang HP setelah jam 6, kata Davin. Akan aku sempatkan baca biar aku tahu kamu pulang dengan selamat. Kabarin secepatnya ya. Aku mengiyakan omongan Davin dan langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, aku mengabari Davin bahwa aku sudah sampai rumah. Dan benar saja, ketika jam 10 malam, dia membaca pesanku dan membalasnya.
Syukurlah, senang dengernya. Jangan telat untuk Senin depan ya. Jangan lari-lari terus tiap hari Senin. Aku capek liatnya. Padahal lihat doang. Selamat istirahat dan selamat malam Zana. Dengan pesan singkat Davin seperti itu, aku merasa senang. Kok perasaan aku seperti ini ya? Aneh nih kayaknya. Jangan deh, jangan sampai suka. Akhirnya hari Senin tiba juga. Bersyukur masih bisa menjalani hari Senin, berlari lagi di hari Senin karena kesiangan. Aku berharap Davin tidak memperhatikan aku yang sedang berlari sendirian, karena aku rasa wajahku sangat tidak enak dipandang saat berlari. Di jam istirahat, Davin mengajakku untuk bertemu di taman sekolah, dekat dengan asrama lelaki. Aku menemuinya di taman itu. Dia memberiku permen milik kita sangat banyak dan membungkusnya dengan sangat cantik. Aku senang, heran, dan bingung. Nih, ku kasih milk kita yang banyak biar gak bikin dompet kosong, kata dia. Aku membalasnya dengan senyuman bahagia, padahal hanya milk kita dalam kotak dan jumlah yang banyak saja. Kami tidak berbincang, setelah itu langsung kembali ke kelas. Aku berjalan menuju kelas dengan wajah yang berbinar-binar. Bella, senang kan? Aku. Jujur aku seneng banget ketemu dia setelah kejadian. Dia nungguin aku di parkiran motor itu loh. Riri, udah deh ini mah pasti jadi. Tuh lihat Zana udah baper gitu. Dira, yalah yang jomblo berkurang dong. Setelah 3 bulan kita dekat, dia pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Setelah dia di sana, kita bertukar kabar hingga larut malam. Bahkan kita teleponan atau video call. Dia memperkenalkan aku kepada ibunya. Bilang bahwa aku teman perempuannya yang baru dia kenal selama 3 bulan lebih. Aku merasa senang dengan sikap dia yang memperlakukan aku seperti itu. Ya namanya juga sedang jatuh cinta, bisa dibilang begitu. Setelah 2 minggu dia di rumahnya, dia kembali ke asrama. Dia meminta untuk bertemu di hari Minggu. Ternyata dia memberiku oleh-oleh dari kampung halamannya. Kami berbincang dan jalan sebentar. Katanya dia rindu. Kami menjalani hubungan seperti ini sudah 6 bulan. Aku merasa dia seharusnya sudah memberi kepastian, bukan? Maksudnya dia mendekatiku atas niat apa? Kenapa dia tidak ingin berstatus denganku? Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri tentang hal itu. Tetapi aku tetap senang dia berhubungan seperti ini denganku meskipun kami tidak memiliki status. Cukup dengan bertukar kabar melalui pesan, bertemu sebentar di taman sekolah, menghirup udara segar sejenak. Aku senang melakukan itu dengannya, tetapi mengapa merasa ada yang masih ganjal? Ketika kami sudah dekat selama 7 bulan, dia sudah mulai menghilang. Jarang mengabariku, mengajakku, bertemu sudah tidak pernah. Bertemu sengaja saja, dia terkadang pura-pura tidak melihatku, padahal aku menyapanya. Berasa seperti orang asing yang tidak pernah kenal. Bertukar kabar selama 6 bulan terasa sia-sia. Awal bulan kedua kami tidak bertukar pesan, bahkan tidak bertemu. Dia mengirimkan pesan kepadaku. Hai nak, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik aja agar aku merasa tenang. Maaf aku sudah tidak mengabarimu, sudah lama tidak mengajak bertemu. Bahkan aku membuang muka saat bertemu denganmu secara tidak sengaja di sekolah. Aku meminta maaf ya nak atas kelakuanku akhir-akhir ini. Sepertinya hubungan kita cukup sampai di sini saja. Meskipun kita tidak berstatus pacaran, tapi aku merasa kita seperti orang pacaran pada umumnya. Maka dari itu, kita cukup berteman baik saja. Tidak ada perhatian lebih dari seorang teman, bahkan menyimpan rasa. Aku harap kamu bisa menghargai keputusanku. Sedih, aku tak ikhlas dengan pesan itu, dengan keputusan Davin yang buat. Itu keputusan sepihak, tapi kamu harap aku menghargaimu. Tapi bagaimana denganku? Ternyata benar, semua lelaki sama saja. Aku membalas pesan Davin. Aku harap kamu bisa lebih bahagia atas keputusanmu saat ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih sudah ada di cerita hidupmu walau hanya sebentar. Aku bercerita kepada temanku dan mereka menjawab, gak ada bedanya, semua cowok sama. Jujur aku merasa terpukul. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya.
Dia pria baik, tapi kenapa dia tega melakukan ini? Hari-hari sekolah aku lewati dengan tampak wajah ceria, tanpa beban. Aku menikmati sekolah bersama teman-teman. Aku tidak pernah merasa kesepian. Belajar pelajaran yang bisa aku ambil dari ini. Aku mulai ikhlas, jadi lebih berhati-hati kepada orang lain. Tidak mudah untuk percaya, setelah beberapa minggu kemudian, dia mengirimku pesan perpisahan. Perpisahan. Dia mulai chat aku lagi. Aku senang, tapi aku tidak bisa semudah itu untuk kembali baik-baik saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Aku pulang ke Sumedang hari ini ya. Kayaknya aku bakalan menghabiskan waktu liburanku di sana. Aku minta maaf jika selama di Bandung aku mempunyai kesalahan kepadamu. Aku harap kamu bahagia selalu ya nak. Pesan darinya. Aku membalas, hati-hati, aku harap kamu baik-baik saja. Tak terasa kelas 11 telah aku lewati. Kelas 12 pun baru selesai. Aku baru menyelesaikan UN, USBN, dan sudah mendaftar ke universitas negeri. Aku harap bisa masuk ke universitas negeri yang aku inginkan. Ternyata tidak diterima, mau itu SNMPTN ataupun SBMPTN. Ya begini jadinya kalau orang malas bermimpi untuk masuk universitas negeri. Setelah pengumuman penerimaan SBMPTN, Davin mengirim pesan melalui akun Instagramku. Dia bertanya, "Nak, keterima SBMPTN gak?" Aku sangat kaget dan membaca pesannya karena sudah 1 tahun lebih kami tidak bertukar pesan. Tapi aku membalasnya. Aku bilang aku tidak diterima. Lalu dia balas, "Sama aku juga, tetap semangat ya nak." Dan aku mengabaikannya. Setelah 1 bulan pesan itu berlalu, dia mengirimku pesan lagi. "Davin, gimana? Lanjut kuliah?" Aku membalas, "Lanjut insya Allah. Kamu?" Jujur, aku masih penasaran dengan keadaan dia saat ini. Davin membalas, "Aku ada beasiswa, semoga aja aku keterima di UGM, doain ya nak. Kuliah dimanapun sama aja nak, asalkan kitanya mau dan serius pasti bisa kok. Semangat ya." Aku membalasnya, "Amin, semangat belajarnya." "Makasih ya Vin." Davin, "Iya nak, makasih juga." Setelah penerimaan beasiswa keluar, Davin mengirimi kabar bahwa dia diterima di UGM. Aku memberi dia ucapan selamat dan satu sisi aku senang dia memberiku kabar baik ini. Aku merasa masih menjadi orang penting bagi dirinya. Aku menjalani kuliah seperti pada umumnya. Aku menjalani ospek, melewati hari-hari bersama teman baru. Selama aku menjalani ospek, ada kakak tingkat yang mendekatiku dan berusaha mendapatkan aku. Aku berasa biasa saja, tapi dia berusaha keras untuk mendekatiku. Akhirnya, setelah 1 semester kuliah berjalan, kami menjalani hubungan lebih dari sekadar kakak tingkat dan adik tingkat. Kami menjalaninya dengan bahagia. Aku sudah lama tidak mendengar kabar Davin. Setelah aku memposting foto dengan pacarku, dia berhenti mengirimkan pesan singkat kepadaku. Sampai pada akhirnya kabar dia pun sampai ke telingaku. Tidak tahu bagaimana caranya, tapi sampai ke telingaku dengan selamat. "Nak, Davin keluar UGM, dia masuk ke TNI AL." Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa yang terbaik untuknya. Aku pikir dia sudah tidak usah lagi mengirim kabar senang kepadaku. Mungkin karena aku sudah ada yang punya, dia merasa semuanya berakhir. Di akhir semester 2, aku bertemu dengan Jauzan secara tidak sengaja di sebuah kafe. Jauzan, "Hai nak, kabarnya gimana? Baik kan?" Aku menjawabnya, "Baik dong, kamu gimana? Kuliah sekarang?" Jauzan membalas, "Kuliah alhamdulillah. Gimana sama si Davin? Masih berteman kan?" Aku, "Udah lama juga gak deket lagi Zan. Ya sekedar temenin aja. Aku udah ikhlas dan lupa kok." Jauzan, "Galau banget dia pasti sama keputusannya." Aku, masa dia yang ngasih keputusan dia yang galau? Lagian kan dia yang mau, yang harusnya galau itu aku. Tapi itu udah lama, sekarang aku udah move on." Jauzan, "Emang dia gak ngasih tahu ke kamu alasannya dia kayak gitu?" Aku, "Enggak lah, emang apaan? Aku nggak tahu, dia nggak pernah ngasih tahu aku." Jauzan, "Dia ketahuan dekat sama cewek, ketahuan guru asrama. Dia sering pulang telat ke asrama dan dihukum terus-terusan sama guru asrama. Sampai akhirnya HP dia disita juga. Mana disuruh lepasin kamu juga.
Katanya jangan berhubungan lagi sama kamu. Dia dapat surat SP 2 kali. Hampir 3 tuh. Kalau sampai 3 dia bisa-bisa dikeluarin dari asrama. Dia galau banget pas guru bilang asrama bilang kayak gitu. Yang dia pikirin pengen cepet lulus dan balik lagi sama kamu kayak dulu. Tapi kemarin dia curhat ke aku, ternyata kamu udah punya yang baru. Nah, jadi dia gak bisa berbuat banyak selain berdoa karena dia gak mau ngerusak hubungan kamu sama pacarmu. Cukup tikung lewat doa aja katanya. Aku kira dia ngasih tahu kamu ini. Aku mencerna omongan Jauzan dengan sangat lama. Hati dan pikiranku tidak bisa menerimanya. Aku merasa bersalah atas semua perlakuanku kepadanya. Apa boleh buat sekarang? Aku sudah membuat cerita baru dengan orang baru juga. Aku tidak mungkin kembali ke masa lalu dengan meninggalkan cerita baru yang sedang manis-manisnya. Aku mengubah harapanku, berharap aku dan dia masih bisa sama-sama bahagia meskipun jalan dan ceritanya berbeda. Kini aku hanya bisa melihat kabarnya melalui akun Instagramnya. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Ingin rasanya berbincang sebentar untuk menyelesaikan masa lalu yang belum kelar. Berasa masih ada yang mengganjal. Aku harap bisa menyelesaikannya. Aku yakin semua doaku pasti akan dikabulkan. Hanya saja menunggu waktu yang tepat. Semua akan ada jalannya, bukan? Semua akan ada hikmahnya juga. Jalani saja, jangan merasa terpuruk. Tetap semangat menjalani kehidupan, buat cerita hidupmu lebih berwarna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.